Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad perempuan di kebun singkong di Batang diduga dibunuh pacarnya karena terdesak utang koperasi 10 juta rupiah. Banjir tak kunjung surut, warga Kudus nekat menerobos banjir untuk bisa berobat. Presiden Joko Widodo meresmikan tol Semarang-Demak seksi 2 sepanjang 16 km. Ya, setelah melewati masa uji coba, akhirnya tol Semarang-Demak seksi 2 diresmikan Presiden Joko Widodo. Tol sepanjang 16,01 km diharapkan bisa mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi dan industri yang ada di daerah. Bunyi sirene menandai peresmian tol Semarang-Demak seksi 2. Setelah sempat tertunda, jalan tol sepanjang 16,01 km akhirnya bisa digunakan. Kehadiran jalan tol ruas Sayung Demak ini untuk memberi kemudahan perusahaan industri dalam menyalurkan logistik dan hasil produksi. Selain itu, tol yang menelan anggaran 5,9 triliun rupiah ini juga sebagai tanggul laut sehingga bisa mengurangi banjirop dan abrasi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Tol Semarang-Demak seksi 2 ruas Sayung Demak sudah selesai dan siap untuk dioperasikan sepanjang 16,01 km yang menghabiskan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun. Sementara pembangunan tol Semarang-Sayung atau seksi 1 masih dalam tahap pembebasan lahan. Sesuai instruksi Presiden, semua tanah harus mendapat ganti rugi dan tak ada istilah tanah musnah. Oke, ini jalan tol Semarang-Demak seksi 2 yang sudah dibebaskan 16,01 km. Yang seksi 1 sudah kontrak semua sepanjang 10 km, ada sedang dalam proses pembebasan lahan karena di sana ada dua konsep antara tanah musnah dan tanah bukan musnah. Nah, ini tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan diperlakukan seperti tanah biasa, bukan tanah musnah yang menurut aturan 25% dari NJOP itu sudah batal. Setelah gratis sejak difungsikan 3 bulan lalu, kini per 27 Februari, tol Semarang-Demak mulai berbayar. Tarif untuk golongan 1 Rp19.000, golongan 2 dan 3 Rp28.500, dan golongan 4 dan 5 Rp38.500. Aldi Musaksiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Di tengah peresmian tol Semarang-Demak, ada seorang warga Sidogemah, Kabupaten Demak yang menyuarakan kekesalannya. Lewat sebuah poster, ia meminta agar uang ganti rugi tanahnya segera dibayar. Aksi itu mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Ia adalah Fatoni, warga Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Lewat sebuah poster, ia menyampaikan protes atas hak ganti rugi pembebasan lahan tol Semarang-Demak. Fatoni menuturkan pihak Badan Pertanahan Nasional belum membayar bidang tanah miliknya yang digunakan untuk jalan pintu masuk tol. Padahal hasil sidang dari Pengadilan Negeri Demak sudah keluar sejak Maret 2022, tetapi hingga kini lahan seluas 1.052 meter persegi belum juga dibayarkan pihak BPN. Kini hanya tersisa ia dan keluarganya yang masih tinggal di rumah mereka karena tetangganya sudah pindah sejak mendapat ganti rugi pembebasan lahan tol. Tinggal kami yang punya kasus ini masih bertahan di sini karena belum dibayar. Kalau sudah ingkrah, tentunya kami segera menerima pembayaran itu. Tetapi sampai sekarang, BPN maupun Pengadilan Negeri Demak belum juga merealisasikannya. Alasannya apa, Pak? Adapun alasan-alasan yang jelas, itu katanya berkas kurang ini dan kurang itu. Berkas pun sudah kami selesaikan semuanya. Saya pikir tidak ada kekurangan apapun, semuanya sudah selesai. Aksi Fatoni ini mencuri perhatian Presiden Joko Widodo. Usai meresmikan tol Semarang-Demak seksi 2, Presiden menemui Fatoni dengan meminta warga desa Sidogemah ini mendatangi lokasi peresmian.
Usai mendengarkan keluhan dari Fatoni, Presiden meminta agar Kementerian dan Pemprov Jawa Tengah segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Fatoni. Udah tadi diterima Presiden akan diselesaikan, tadi sudah ditampung langsung ditugaskan pada para menteri, insya Allah ini kita akan segera bereskan, kita bantu. Ya. Bupati Demak ikut angkat bicara. Eistianah mengatakan selain Fatoni, masih ada beberapa warga Demak yang terdampak pembangunan tol dan belum juga mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan. Ganti rugi itu sudah dititipkan di konsinyling gitu ya, sudah dititipkan di pengadilan negeri dan tinggal prosesnya kalau dulu kan dikasih waktu setuju atau tidak. Kalau memang tidak setuju sudah dititipkan, ini masih proses dalam pengadilan. Dan tentunya dari pusat sudah ada ganti rugi. Total lahan yang dibebaskan untuk pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 2 mencapai 1.314 bidang, sementara untuk Seksi 1 mencapai 426 bidang. Ali Mustakfiril melaporkan dari Kabupaten Demak. Meski sudah menggelar operasi pasar, nyatanya stok minyak goreng subsidi minyak kita masih kosong di sejumlah pasar. Salah satunya di Pasar Mijen Kota Semarang. Hingga Sabtu kemarin minyak kita masih sulit dicari. Kebanyakan dari pedagang hanya menjual minyak goreng kemasan. Jikapun ada, hanya minyak kita dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi, mencapai Rp16.000 per liter. Sementara harga minyak goreng kemasan di kisaran Rp17 hingga Rp21.000 per liternya. Ada pedagang yang sudah 2 bulan tak menjual minyak kita karena tidak dikirim oleh distributor. Pedagang berharap operasi pasar segera digelar untuk menjamin ketersediaan minyak kita. Apalagi bulan puasa tinggal 3 minggu lagi. Pemerintah harus ngasih solusinya toh biar ada di pasar, biar merata, jangan di supermarket tok yang ada. Kalau di supermarket ada terus, kalau di pasar kok nggak pernah ada ya, nggak pernah ada kiriman. Berarti selama 2 bulan ini belum ada kiriman? Belum ada. Sulitnya mencari minyak kita serta naiknya harga sembako mendorong warga menyerbu pasar murah di Kabupaten Klaten. Mereka rela mengantri lama untuk bisa membeli paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah dari pasar. Halaman kantor Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dipenuhi warga yang mengantre untuk mendapat sembako murah. Mereka harus mengantre kupon sebelum ditukar dengan paket sembako murah. Ada 1.500 paket sembako yang berisi minyak goreng, gula pasir, dan mie instan. Memang harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Sebut saja minyak goreng yang biasa dijual Rp17.000 di pasar murah ini hanya Rp12.000 per liternya. Begitu juga dengan harga gula pasir dijual hanya Rp10.000 per kilogram, padahal di pasar harganya Rp16.000 per kilogram. Ya senang. Kenapa, Bu? Bisa irit, Mas. Kalau di pasar kan nggak dapat 22, nggak dapat segini. Dapat apa aja tadi? Dapat minyak sama dapat mie. Berapa jumlah 22. Nggak nyampe. Harus ngantri ini tadi, Bu? Ya ngantri. Diadakannya pasar murah ini agar perekonomian tak lesu dan sebagai upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Ya, tujuan pasar murah kan untuk membantu masyarakat dengan kenaikan harga di pasaran. Di mana kita akan menjual tiga bahan pokok, minyak, mie instan dengan gula pasir. Agar setiap warga mendapat jatah, maka ada batasan pembelian sembako murah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.